Pepaya adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Pepaya kini telah menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Menurut catatan Wikipedia, pada 2018, 5 negara produsen pepaya terbesar di dunia berturut-turut dari urutan pertama hingga kelima adalah India, Republik Dominika, Brasil, Meksiko, dan Indonesia. Namun produksi India hampir 6 kali lipat dari urutan kedua Dominika. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, yaitu papaja, yang pada gilirannya juga mengambil dari nama bahasa Arawak, yaitu papaya. Dalam bahasa Jawa, pepaya disebut kates, dan dalam bahasa Sunda, gedang. Bila ada nama lain di daerah Anda, tulis di komentar. Negara-negara Eropa sangat menyukai tanaman buah yang satu ini. Namun untuk mendapatkannya mereka harus mengimpor dari negara-negara produsen seperti Amerika Selatan, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan negara-negara beriklim tropis lainnya. Itulah sebabnya tanaman ini memiliki harga yang cukup tinggi di Eropa, dan ini memberikan keuntungan bagi negara-negara produsen untuk bisa mengekspor dan mendapatkan keuntungan, apalagi pangsa pasar yang besar di Eropa dan negara-negara beriklim 4 musim lainnya. Namun bagaimana bila teknologi pertanian bisa membuat tanaman buah tropis ini bisa tumbuh maksimal di Eropa? Pepaya merupakan tanaman buah tropis yang tumbuh cepat dan berbuah lebih awal. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya pepaya telah merambah ke daerah subtropis menggunakan teknologi pertanian dengan greenhouse karena permintaan buah tropis yang tinggi di negara-negara subtropis. Diawali dengan serangkaian uji coba penanaman pepaya di rumah kaca atau greenhouse yang dilakukan di Belanda. Saat ini pepaya mulai banyak dibudidayakan di Eropa. Apalagi Belanda dikenal memiliki teknologi pertanian greenhouse berteknologi tinggi yang sangat maju. Selain Belanda, Spanyol juga telah membudidayakan pepaya di dalam greenhouse dalam jumlah banyak, seperti yang dilakukan di Pulau Kanari, Spanyol. Di luar Eropa, beberapa negara yang juga telah mengembangkan teknologi pertanian dengan greenhouse ini yaitu Jepang, China, dan Israel. Teknologi pertanian pepaya dengan greenhouse juga menggunakan sistem otomatis melalui irigasi tetes dengan pemberian nutrisi dan air secara presisi. Teknologi lain yang digunakan adalah rekayasa suhu dalam greenhouse menggunakan penyemprotan kabut air secara berkala dengan pengontrolan kelembapan dalam ruangan menggunakan hygrometer dan mengatur kesesuaian suhu dalam rumah kaca sesuai kebutuhan tanaman, bahkan membuat hujan buatan pada waktu-waktu tertentu layaknya di daerah tropis. Secara teknis, pertanian pepaya dalam rumah kaca mampu meminimalisir ancaman terhadap serangan hama. Namun teknologi pertanian pepaya dengan greenhouse yang dilakukan di Eropa tetap menggunakan teknik pengendalian hama secara organik melalui tanaman khusus. Teknologi pertanian pepaya dengan greenhouse ini juga memberikan hasil yang maksimal, seperti yang nampak terlihat memiliki buah yang banyak, sehingga model pertanian seperti ini tidak kalah dengan kualitas yang dihasilkan melalui pertanian di lahan terbuka di negara-negara tropis. Perbedaannya hanya pada biaya investasi di awal yang lebih mahal bila menggunakan greenhouse. Tapi keuntungannya adalah dalam hal pengendalian hama dan pengaturan suhu yang bisa diatur sesuai kebutuhan tanaman,
sementara budidaya di alam terbuka tidak bisa merekayasa iklimnya. Menggunakan greenhouse juga sebenarnya hanyalah investasi di awal yang mahal. Bila rumah kaca dibuat dengan kualitas bahan yang baik, maka bisa digunakan berulang-ulang. Berikut ini adalah pengolahan pepaya di pabrik modern setelah dipanen.